Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tafsir surat At-Takatsur, bermegah-megahan, berbanyak-banyak. Surat ini adalah surat Makkiyah, terdiri dari 8 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Janganlah begitu kelak kamu akan mengetahui, dan janganlah begitu kelak kamu akan mengetahui. Janganlah begitu jika kamu mengetahui dengan pengetahuan yang yakin. Niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka jahim, dan sungguhnya kamu benar-benar akan melihatnya dengan ainul yakin. Kemudian kamu pasti akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan. Mari kita lihat, sebelum kita lihat makalahnya, kita lihat tafsir Ibnu Katsir dulu. Akibat dari cinta dunia adalah lupa kepada akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kecintaan kalian terhadap dunia beserta kesenangan dan kemewahannya telah melalaikan kalian untuk mencari bekal dan mempersiapkan akhirat. Dan kalian terus begitu sampai maut datang menjemput, lalu dimasukkan ke liang kubur. Ibu sekalian dimuliakan Allah, mencari dunia atau ma'isyah adalah sesuatu yang boleh. Akan tetapi jangan sampai mencari dunia, mencari ma'isyah akhirnya melalaikan kita dari mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. La tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Janganlah hartamu dan anak-anakmu melalaikanmu dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Sahih Bukhari, kitab Ar-Raqa dari Anas bin Malik dari Ubay bin Ka'ab, dia berkata, kami kira sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau kana libni Adam wadin min zahabin." Seandainya anak keturunan Adam mempunyai emas sepenuh lembah termasuk Al-Qur'an, sehingga turun ayat Alhaakumut takatsur, bermegah-megahan telah melalaikan kamu. Imam Ahmad meriwayatkan dari Abdullah bin As-Sakhir, ia berkata, aku pergi menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau sedang membaca ayat Alhaakumut takatsur, bermegah-megahan telah melalaikan kamu,
Beliau bersabda, yaqulu ibnu Adam, mali mali wa hal laka min malika illa ma akalta fa afnaita aw labista fa ablaita aw tasaddaqta fa amdaita. Anak keturunan Adam berkata, hartaku, hartaku. Padahal harta kamu yang sebenarnya hanyalah apa yang kamu makan lalu kamu habiskannya, atau apa yang kamu pakai lalu kamu menjadikannya usang, atau apa yang kamu sedekahkan maka kamu mantapkan, maksudnya pahalanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad. Ibu sekalian dimuliakan Allah, setiap anak Adam yang yang ada di muka bumi ini banyak yang mencari maisha, mencari dunia untuk kehidupannya. Akan tetapi manusia ada yang selamat dan ada yang tidak selamat. Yang selamat adalah mereka yang menjadikan hartanya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak selamat adalah justru hartanya menjauhkan dia dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Nabi SAW memperingatkan bahwa apa yang kita makan jadi apa, Bu? Yang kita makan habis, bahkan jadi kotoran. Yang kita pakai rusak. Mau tas mahal-mahal kayak apa juga, mereknya apa juga, mau mereknya Louis Vuitton, Pijin, Gucci, KW1, KW2, sampai KW10. Yang suka beli KW nggak boleh. Ya, mau merek kayak apa juga akan apa? Rusak, betul? Ya, apa yang kita pakai rusak, apa yang kita makan habis, tapi apa yang kita sedekahkan itu yang menjadi milik kita. Jadi apa yang Anda berikan kepada orang, apa yang Anda sedekahkan, apa yang Anda infakkan, apa yang Anda zakatkan, itulah yang menjadi milik Anda. Jadi ternyata hartamu akan menjadi milikmu apabila engkau memberikannya kepada orang lain. Kembali lagi sebelum kita bahas makalahnya, ya. Kemudian ibu sekalian dimuliakan Allah, kita juga harus berpikir, karena bekal yang akan kita bawa ke akhirat apa? Wa khairuz zadid taqwa. Sebaik-baik bekal yang kita bawa adalah takwa. Ya. Nah, makanya manusia dilihat dari takwanya, bukan dari hartanya, bukan dari mobilnya. Mau pintu berapa juga mobilnya, tetap aja nggak bakalan dia bawa mati. Kalau di Indonesia kadang-kadang mobil itu dilihat dari pintunya, Bu. Pintu 4 standar, pintu 3 bajai, pintu 2 build up. Ya, apalagi yang nggak ada pintunya itu jauh lebih mahal. Naiknya dari sunroof misalnya. Ya. Oh, bukan dari mobilnya manusia itu dilihat, bukan dari merek tasnya, bukan dari gayanya, tapi dari takwanya, dari amal ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala yang nanti akan lebih mendalam kita bahas di makalah ini. Jangan sampai harta itu jadi laknat, bukan jadi nikmat. Kita habiskan dulu apa yang ada di tafsir Ibnu Katsir. Terus kita disuruh apa, Bu? Oleh Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah seseorang itu ya melihat apa yang sudah dia kerjakan untuk hari esok. Maksudnya hari akhirat. Betapa banyak manusia berlomba-lomba dalam mengejar dunia, tapi bersedikit-dikit dalam mengejar akhirat. Kadang-kadang ngaji juga lihat temen, Bu. Kalau nggak ada temennya nggak mau. Dia telepon temennya, ngaji nggak hari ini? Aduh, saya sakit perut, nggak ngaji kayaknya. Ya udah, gue juga nggak ngaji. Ya, jadi harus ada teman. Ya, kadang-kadang lihat ustadznya. Siapa yang ngajar? Ustadz anu, enggak, keras. Yang keras bukan ustadznya, hatimu yang keras. Ya, kadang-kadang lihat
Kalau memang butuh dia dan memang penting ilmu tersebut, ya harusnya dia menuntut ilmu. Insya Allah dengan menuntut ilmu akan menjadi lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, akan lebih selamat. Ya, jadi kata Ibnu Katsir tatkala menafsirkan wal tanzur nafsum ma qaddamat lighat hasibu qabla an tuhasabu, hisablah diri kalian sebelum nanti dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak orang berlomba-lomba mengejar harta, berangkat pagi-pagi jam habis subuh, bahkan salat subuh aja enggak di masjid. Alasannya apa? Alasannya apa? Pak, enggak sholat subuh di masjid? Aduh Pak Ustadz, saya kerja. Padahal subuh jam berapa? Subuh jam berapa sekarang? 4:30. Ya, kenapa dia enggak sholat subuh di masjid? Aduh, sibuk Pak Ustadz. Ya, Pak, jarang kelihatan di masjid. Sibuk Pak Ustadz. Selalu jawabannya apa? Sibuk. Ya, satu datang masih sibuk. Bu, yang jarang ngaji itu bapak. Kalau ibu-ibu banyak ngaji, ya bagus, ya banyak ta'lim, ya banyak lupa juga. Oke, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat dia nggak bisa ta'lim. Sabtu, apa alasannya? Pak, nggak ngaji? Aduh, golek Pak Ustaz. Minggu sama keluarga, selalu alasannya ada aja. Sampai ada bapak-bapak bilang, Pak Ustaz saya bingung nyari hari apa lagi buat bapak-bapak. Ya, harinya cuma 7, tapi semuanya udah nggak pada bisa. Ya, alhamdulillah lah beruntung ibu-ibu. Mudah-mudahan ibu bisa membagi ilmunya kepada suaminya ibu ya. Suami makanya dikasih makalah, biar suami apa? Baca. Tapi ngasih tahunya yang bagus, jangan. Pak, ini baca Pak ya, biar sadar, apa biar insaf, apa biar kembali ke jalan Allah. Itu ibu sama aja ngajakin berantem. Ya, taruh aja di meja belajarnya. Taruh aja apa? Tadi ada kajian bagus deh tentang surat At-Takasur. Ya, terus kalian yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Muslim, At-Tirmizi dan An-Nasa'i. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, masih di tafsir Ibnu Katsir halaman 262. Kita habiskan dulu yang ada di Ibnu Katsir ini. Yaqulu 'abdu mali wa inna malahu min mali thalath. Ma kala fa abna aw labitha fa abla aw tasaddaqa fa amdaita wa ma siwa dzalika fa zahibun wa tariku lin-nas. Seorang hamba berkata, oh hartaku padahal ia hanya mendapatkan 3 perkara dari hartanya, yaitu apa yang ia makan lalu ia menghabiskan, apa yang ia pakai lalu ia menjadikannya usaha, atau yang ia sedekahkan maka ia mengalirkan pahalanya. Sedangkan harta selain itu maka hilang dan ditinggalkan untuk orang lain. Betul nggak Bu? Kalau kita mati, harta buat siapa? Buat ahli waris. Nggak ada kan yang bawa? Ya, ibu punya gelang berkilo-kilo, punya emas berbatang-batang. Ya, begitu mati apa dibawa? Ya, milik siapa? Milik ahli waris. Ya, jangan kalau kita sedekah nunggu setelah meninggal atau lagi sekarat. Ya, ada sebuah cerita tentang orang yang pengen bersedekah. Dia bilang, nanti harta saya miliaran ini tuh bangun rumah sakit yang udah jelek, bangun pakai duit saya. Tapi nanti kalau saya udah mati, tuh masjid tuh yang mau roboh, bangun pokoknya. Ya, kasih kamar buat ustadz-ustadznya. Tapi nanti kalau saya sudah mati. Tuh anak-anak kecil tuh yang nggak mampu tuh, yang kecil-kecil tuh, yang belum sekolah, sekolahin pakai duit saya nanti. Tapi nanti kalau sudah. Nah, ini si ustadznya bilang begini, ini ceritanya tak? Pak, gimana kalau kasih setengahnya aja dulu sekarang? Oh ya nggak bisa Pak Ustadz, nanti perusahaan saya kolab. Ya, kalau harus diambil setengahnya. Qadarullah, Allah panjangkan umur orang itu sampai 103 tahun. Kagak mati-mati Bu. Ya, sampai akhirnya dia meninggal dunia. Warisan yang miliaran yang dia tinggalkan ternyata
Masjid yang dia mau bangun sudah tidak ada. Rumah sakit, sekolah yang mau dia bangun juga sudah tidak ada. Anak-anak kecil yang dia mau sekolahkan sudah besar-besar semuanya. Kenapa harus tunggu waktu meninggal seseorang untuk menyedekahkan miliknya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Jangan tunggu-tunggu. Kadang-kadang Bu, orang kalau urusan kita disuruh hasut untuk urusan apa? Hasut yang baik namanya apa? Ibu-ibu teh. Ya, udah 4 kali saya ngomong nih. Ya, hasut yang baik namanya apa? Ghibthah. Apa? Ghibthah, catat yang gede. Ghibthah itu hasut yang baik. Kan hasutnya jelek, Bu. Kecuali hasut yang baik namanya apa? Ghibthah. Ya. Kebanyakan manusia hasut itu hasut yang baik, ghibthah, atau hasut yang jelek. Kalau hasut yang baik, yang ghibthah, yaitu sama orang yang rajin baca Quran dan mengamalkannya. Ya Allah, ibu itu baca Quran mulu ya. Subhanallah, pengen deh rajin baca Quran kayak ibu itu. Nah, itu namanya apa tadi? Ghibthah. Yang kedua, sama orang yang rajin sedekah. Ya Allah, ibu itu sedekahnya banyak amat ya. Anak yatim yang diurusnya luar biasa. Korban banjir juga dia turun langsung dan lain sebagainya. Ya Allah, nah itu namanya ghibthah. Dalam sedekah boleh. Yang terakhir, ghibthah sama orang yang menuntut ilmu dan mengamalkan ilmunya. Subhanallah, ibu itu rajin banget taklimnya, ngamalin pula. Ya, ibu itu kemana-kemana taklim, rajin sekali dan mengamalkan ilmunya. Itu namanya apa, Bu? Ghibthah. Jadi ghibthah itu adalah dibolehkan untuk yang berapa perkara tadi? 3 perkara tadi. Yang pertama, orang yang rajin baca Al-Quran dan mengamalkannya. Yang kedua, orang yang bersedekah pagi, siang, dan malam. Yang ketiga, orang yang rajin menuntut ilmu dan mengamalkan ilmunya. Tapi kebanyakan manusia hasutnya bukan nama apa? Bukan nama yang ghibthah tadi. Nama apa? Handphone. Ya, handphone itu ibu itu baru lagi ya. Sekarang mereknya Porsche. 20 juta loh. Dikorupsi kali ya. Akhirnya hasutnya berbareng dengan apa? Fitnah. Ya, rumah tetangga lebih bagus dari dia. Makanya ibu-ibu kata Imam Hasan Al-Basri, kalau ada orang mengalahkanmu dalam urusan dunia, kalahkan dia dalam urusan akhirat. Ngerti, Bu? Misalnya ibu punya teman, mobilnya banyak, rumahnya bagus, kalahkan dia dengan urusan akhirat ibu. Alhamdulillah, saya sudah hafal juz 29 dan 30. Alhamdulillah, walaupun saya gak punya mobil, tapi kaki ini nanti yang akan dihisab. Betul gak? Ya, nanti kaki yang akan ditanya. Ya, alhamdulillah. Jadi coba lihat orang yang lebih maju dari kita, jangan bilang gini, kapan ya dia kayak gua? Maksudnya belangsak gitu loh. Ya, ngelihat rumah, ya, lihat rumah yang megah dan lain sebagainya. Apa jawab kita? Mudah-mudahan rumah kita di surga jauh lebih daripada ini. Ya, semoga ibu-ibu bisa apa tadi namanya ghibthah. Ya, ghibthah. Kemudian Al-Bukhari meriwayatkan dari Anas bin Malik yang mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yatba'ul mayyit salasa, fayarji'u isnani wa yabqa ma'ahu wahid, yatba'u ahluhu wa maluhu wa 'amaluhu, fayarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa 'amaluhu." Ada 3 yang akan mengiringi mayit, yang 2 akan kembali, sedangkan yang satunya ikut bersamanya. Ia diiringi oleh keluarganya, hartanya dan amalnya. Keluarga dan hartanya akan kembali, sedangkan amalnya tetap bersamanya. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Muslim, At-Tirmizi dan An-Nasa'i. Betul, Bu? Bu? Kalau kita mati, yang ikut 3 tuh. 2 balik lagi, 1 tinggal. Ya, setiap kita punya 3 teman.
Teman yang pertama sangat kita sukai, teman yang kedua pun sangat kita cintai, teman yang ketiga kurang kita sukai. Begitu ibu punya 3 teman, ya, saya hanya mempermisalkan saja ini. Ibu kena kasus, ya, kasus yang harus diurus di pengadilan. Berarti butuh saksi yang meringankan kita supaya kita bebas. Maka ibu minta tolong sama teman yang keberapa? Yang pertama. Teman yang pertama ini sangat disukai. Ibu telepon temannya. Ada di mana kamu? Tolong saya. Teman yang pertama mau nolong ibu, tapi sayang teman ini cuma sampai pintu gerbang. Benar, Bu? Teman yang kedua bantuin juga, tapi cuma sampai pintu pengadilan. Teman yang ketiga yang kurang disukai itu sampai ikut ke dalam pengadilannya, membela ibu, bahkan membebaskan ibu dari segala tuduhan. Siapa teman pertama yang dia cintai yang cuma sampai pintu gerbang? Apa, Bu? Harta. Harta ikut? Enggak. Rumah semewah apapun enggak bakalan ikut. Ini mati nih. Ya. Mana teknisinya? Halo, ya. Teman yang kedua yang sampai pengadilan siapa? Keluarga, betul? Anak-anak hanya ngeliat. Ibu cinta sama suami? Cinta sama suami? Begitu mati mau ikut? Ya. Saya tanya sama bapak cinta sama suami? Cinta sama istri? Cinta. Ibu mati mau ikut? Borong. 3 hari udah kreatif. Ya, udah kreatif. Makanya Bu, emasnya pindah tangan, betul nggak? Bajunya pindah tangan, mending pindahnya ke anak. Pindahnya kemana? Ya, ke bini muda. Makanya daripada pindah ke bini muda, mendingan disedekahkan, betul kan? Mendingan diapain? Sedekahkan. Setuju nggak? Setuju nggak? Ya, ya kumpulin sekarang. Ya, kumpulin sekarang. Ya, nggak pada mau dah. Ya. Dan ibu sekalian dimuliakan Allah, 2 kembali, 1 yang akan tinggal, yaitu amal soleh kita. Ya, yuk kita lihat makalahnya ibu. Dapat semua? Saling berbangga dengan anak dan harta. Bu, banyak harta nggak ada anak nggak enak ya. Ada anak tapi miskin juga nggak enak. Ya, makanya berbangga dengan anak dan harta. Watak manusia saling berbangga dengan keturunan dan harta. Ada, Bu? Ada nggak di makalahnya? Lihatlah bagaimana jika kita memiliki anak yang pintar, pasti akan dibanggakan. Begitu pula ketika kita memiliki harta mewah, sama halnya dengan hal tadi. Ibnu Jarir menyebutkan tafsir ayat Alhaakumut Takasur. Kalau tadi kita bahas tafsir Ibnu Katsir, sekarang kita bahas tafsir yang lain. Dari Qatadah, maksudnya ayat tersebut adalah seperti menyatakan Alhaakumut Takasur, kami lebih banyak dari keturunan si fulan, atau keturunan si A lebih unggul dari keturunan B. Kebanggaan itu semua melalaikan hingga mereka mati dalam keadaan sesat. Dari tafsir At-Tabari. Banyak orang bangga dengan keturunan. Nih saya darah biru. Gak tahu kenapa biru tuh. Ya, nih saya keturunan Arab. Ya, nih saya. Ya, bangga dengan keturunannya. Termasuk siapa? Abu Lahab. Apa kata Abu Lahab? Ma agana anhu maluhu wa ma kasab. Dan sekali-kali hartanya dan keturunannya, ya, tidak akan menyelamatkan dia dari siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Abu Jahal itu sombong dengan apa? Hartanya dan keturunannya.
Ya, maka Allah turunkan apa? Tabbat yada abi lahab wa tab ma agna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran zata lahab. Bahkan yang paling sombong istrinya. Makanya Allah berfirman, wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Jadi kata Imam At-Tabari, bahwa bermegah-megahan, berbanyak-banyak di sini adalah berbangga dengan keturunan, ya, keturunan. Kemudian masih dari tafsir At-Tabari yang dimaksud berbangga di sini adalah dalam harta, sebagaimana tafsiran sebagian ulama. Kalau tadi berbangga dengan apa? Keturunan. Nah, sekarang berbangga dengan apa? Harta. Ibnu Katsir berkata, kecintaan terhadap dunia, kenikmatan dan perhiasan telah melalaikan kalian dari mencari akhirat. Hal itu pun berlanjut dan baru berhenti ketika datang maut dan ketika berada di alam kubur saat kalian menjadi penghuni alam tersebut. Makanya Bu, kata Imam Nawawi, orang-orang dulu nyari dunia, nyari maisha itu sampai umur 40 tahun. Kalau udah 40 tahun itu sudah pensiun, konsentrasi apa ya? Ibadah, konsentrasi ta'lim dan lain sebagainya. Kalau orang sekarang 40 lagi apa? Lagi jaya-jayanya, lagi sukses-suksesnya. Pensiunnya umur berapa? 55 tahun. Pas 55 stroke. Udah nggak bisa ke masjid lagi, ya kan? Ya. Nah, kalau kita nggak begitu, dari sekarang walaupun kerja tetap tidak melalaikan kita dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Bu. Al-Hasan Al-Basri berkata mengenai ayat di atas, Alhaakumut takatsur, berbangga-bangga dengan anak dan harta benar-benar telah melalaikan kalian dari ketaatan. Bangga dengan anaknya. Saya pernah didatangi oleh seorang anak muda dari Universitas Oxford. Nyebut aja saya susah. Oxford. Lalu dia minta catetin sama saya doa pakai bahasa Latin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Padahal anak SD juga tahu apa. Saya tanya, akhirnya memang kenapa pakai Latin, nggak pakai Arabnya? Nggak bisa baca Quran Pak Ustaz. Itu nenek saya juga nggak bisa, ibu saya juga nggak bisa, saya terus adik-adik saya juga nggak bisa. Terus dia bilang begini, kami keturunan Pak Ustaz nggak bisa baca Quran. Kaget saya dibilangin gitu. Kalau orang keturunan cakep boleh lah, orang keturunan istilahnya apa, tapi ini keturunan nggak bisa baca Quran. Begitu saya datang suatu saat waktu itu ke rumahnya untuk ngajar, memang itu ya guru ngajinya sampai nunggu 1 jam. Kenapa? Karena anak-anaknya masih pada tidur. Ya datang Bu, satu ibunya mau ngaji pakai daster. Ya saya bilang kasihan amat si Ustadz. Untuk bukan saya ngajar tuh ya. Ya, kasihan amat si Ustadz nungguin dan lain sebagainya. Ini ibu-ibu sekalian dimuliakan Allah, bangga anaknya di Oxford, bangga anaknya di universitas jadi insinyur, jadi doktor, jadi profesor dan lain sebagainya. Tapi begitu ada anaknya yang pintar agama, jadi ustadz, ya nggak disebutin, ya. Anak yang pertama disebutin ini anak saya yang pertama, dia lulusan Oxford S3 di sana. S4-nya di California. Oh, padahal nggak ada S4 kan Bu ya. Kemudian ini anak saya yang kedua, anak saya yang ketiga. Nah ini anak saya yang keempat, tapi kurang penting lah. Anak saya ini yang keempat ini Ustadz, ini penting ya. Makanya pada waktu itu saya bangga ada seorang bapak-bapak di sebuah perusahaan. Dia memperkenalkan seorang anak. Dia sebelum mempersilahkan orang itu ceramah, ada seorang ustadz ceramah pada waktu itu,
Lalu si bapak itu, ya, si bapak pejabat ini mengatakan begini, kita sering bangga dengan anak-anak kita lulusan ini, lulusan itu, lulusan universitas-universitas umum. Kita sering bangga anak-anak kita di luar negeri dan lain sebagainya. Sekarang kita akan lihat, yang patut kita banggakan juga harusnya adalah apabila seorang anak kita menjadi seorang ulama, menjadi seorang alim, menjadi seorang yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Mari kita dipanggilin ustadznya. Inilah, ya, sebut dipanggilkan ustadznya, lalu ustadz itu ceramah. Ya, kenapa? Karena bapak itu pengen mengangkat bahwa janganlah kita hanya berbangga-bangga dengan anak-anak yang seolah-olah kayaknya kalau ditaruh di pesantren itu kumuh, paham bu? Ya, kalau ditaruh di pesantren itu seolah-olah apa sih? Nggak ada masa sedepannya. Malah dari ibu-ibu bilang begini, kalau anak saya ditaruh pesantren nanti makan apa Pak Ustadz? Dan lain sebagainya. Ya, ini kayaknya seolah-olah orang yang mendalami ilmu agama, ya, dibelakangkan. Sama kayak TPA, betul nggak bu? TPA itu jadi tempat pembuangan akhir, bukan taman pendidikan Al-Quran. Kenapa? Karena semuanya jadwalnya sisa. Begitu ada ibu-ibu datang untuk daftar di TPA, waktu itu saya buka TPA, dia bawa list anaknya itu di mana aja. Jam 1 kumon, jam 2:30 balet. Udah bagus jalannya, datang, harus jinjit pula ini ibu, ya. Jam 3, jam 3:30 bahasa Inggris. Nih bisa nih Pak Ustadz nih, anak saya ngaji nih 5:30. Setelah berbagai kursus, tahu anaknya datang ke TPA ngantuk. Kenapa? Sudah capek. Ya, akhirnya jadi tempat pembuangan akhir. TPA mah jarang hidup lama bu. Anak-anak kalau udah TPA sampai kelas 6 SD, SMP-nya udah enggak, betul? Ya, makanya ibu-ibu harus pintar. Walaupun anak ibu di SMP, anak ibu di SMA, ya harus bisa diberikan kajian-kajian agama, ya, diberikan tausiah-tausiah agar dia tidak lupa dengan ilmunya. Banyak bu SD-nya hafal juz amma. Banyak bu SD-nya anaknya itu lancar baca Qur'annya. Begitu SMP sibuk dengan teman-temannya, betul? Ya, begitu SMA lebih lagi, begitu kuliah lebih lagi. Ternyata akhirnya baca Qur'annya begitu-gitu aja. Ya, lupa lagi dan lain sebagainya. Ya, semoga Allah menjaga keluarga kita dan harta kita. Amin. Selanjutnya ada pembahasan harta dunia antara nikmat dan laknat. Ada bu? Dari Ka'ab bin Iyad radhiyallahu anhu yang berkata, kan kita lagi fokus pembahasan jangan sampai gara-gara keturunan, gara-gara harta melalaikan kita dari zikir kepada Allah. Jangan sampai gara-gara harta dan keturunan akhirnya menyesatkan kita sampai kita masuk ke dalam kuburan. Dari Ka'ab bin Iyad radhiyallahu anhu berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna likulli ummatin fitnah, wa fitnatu ummati al-mal." Sesungguhnya pada setiap umat ada fitnah. Apa? Dan fitnah yang pada umatku adalah harta. Fitnah pada umatku adalah harta. Maksud hadis ini bahwa menyibukkan diri dengan harta secara berlebihan adalah bentuk fitnah atau ujian yang bisa merusak agama seseorang. Karena harta dapat melalaikan pikiran manusia dari melaksanakan ketetaatan kepada Allah dan membuatnya lupa kepada akhirat. Hal ini sebagaimana firman Allah Ta'ala, sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu merupakan fitnah atau ujian bagimu, dan di sisi Allah lah pahala yang besar. Ya. Dalam hadis ini terkandung nasihat berharga dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bagi siapa saja yang dibukakan baginya pintu-pintu harta atau orang kaya, agar mereka bersikap waspada dari keburukan dan kerusakan fitnah harta, dengan tidak berlebih-lebihan dalam mencintainya dan terlalu berambisi dalam mengejarnya. Ini nasihat dari
Imam Ibnu Battah dalam kitab Fathul Bari. Jadi ibu-ibu yang jadi orang kaya nih, ya, yang lagi ngimpi jadi orang kaya sekarang, agar bersikap apa? Waspada. Tapi Bu, yang paling ngenes apa ngenes teh? Yang paling nggak tahu diri adalah salah satu la yukallimullah wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Ada 3 golongan yang Allah tidak akan melihatnya, baginya azab yang pedih dan Allah tidak akan sucikan dia. Yang pertama adalah syaikhun zanin, orang tua yang berzina. Ngerti Bu? Orang tua tapi berzina. Yang kedua malikun kazzab, nggak ada di makalahnya, nggak ada. Malikun kazzab, penguasa yang bohong. Banyak ya. Yang ketiga wa'ailun mustakbar, orang miskin yang sombong. Udah miskin, sombong pula. Ya, kaya nggak boleh sombong, apalagi miskin, nggak tahu diri itu. Jadi kata Ibnu Battah, wahai orang-orang kaya, bersikaplah waspada dari keburukan dan kerusakan fitnah harta, dengan tidak berlebihan dalam mencintainya dan terlalu berambisi dalam mengejarnya. Ya. Selanjutnya halaman 2, masih makalahnya. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, ada Bu, orang yang mencintai harta dunia secara berlebihan tidak akan lepas dari 3 kerusakan atau 3 penderitaan. Bu, cinta harta berlebihan, bukan nggak boleh nggak jadi orang kaya? Boleh, orang kaya yang soleh, malah nikmal malus salih lirrijalis salih, harta yang baik jatuhnya ke tangan orang-orang soleh. Maksudnya apa? Kalau ibu jadi orang kaya, saya yakin rajin sedekah, betul? Kalau ibu jadi orang kaya rajin bayar zakat. Tapi kalau ternyata yang kaya orang kafir, boro-boro bayar zakat. Ya. Kita lanjutkan. Kata Ibnu Qayyim, orang yang mencintai harta dunia secara berlebihan tidak akan lepas dari 3 kerusakan atau penderitaan, yaitu 1, kekalutan pikiran yang tidak akan pernah hilang. 2, keletihan yang berkepanjangan. 3, dan penyesalan yang tiada akhirnya. Begitu syakaratul maut Bu bilang apa? Qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun wa qailuha wa min waraihim barzahun ila yaumi yub'atsun. Ya, surat Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100. Ketika datang kematian, apa kata dia? Qala rabbirji'un, kembalikan aku ke muka bumi. La'alli a'malu salihan, pasti aku akan beramal saleh. Jadi begitu mati baru nyesel. Kenapa dulu? Begitu lagi stroke baru nyesel. Kenapa dulu nggak rajin ibadah ya? Begitu udah miskin baru nyesel. Kenapa dulu nggak berangkat pergi haji? Ya, makanya yang mau berangkat haji, man aradal hajja falyata'ajjal. Barang siapa yang mau berangkat haji maka bersegera. Fa innahu qad yamridul marid, karena dia tidak tahu kapan dia sakit. Betul Bu? Banyak orang berangkat haji dalam keadaan sakit. Ya, lagi sehat kagak mau berangkat. Ya. Yang kedua, waktu dilebah, binatang kendaraannya hilang, kontanya hilang. Kalau sekarang mah apa? Di PHK. Dulu lagi kaya nggak mau berangkat. Orang kaya mah kadang-kadang mau berangkat haji teh survei dulu Bu. Mau survei dulu, mau umroh dulu sampai 3 kali umroh. Ya, haji mah belum. Ya, kalau kita mah ya uangnya segitu-gitunya, ya udah berangkat haji aja. Syukur berangkat, ya. Yang terakhir, jadi watadilud dhalah bagi ibu-ibu, bapak-bapak yang berangkat haji segera. 1, karena ditakutkan datangnya penyakit. 2, hartanya hilang. Yang 3, wa tu'ridul hajah, kebutuhan yang mendesak datang. Betul Bu? Begitu berangkat haji, anaknya mau kawin, ibu belain mana? Belain pergi haji apa anaknya kawin? Anaknya pasti. Begitu ibu berangkat haji, bapaknya mau kawin lagi, ibu belain mana?
Ya. Ya, jadi Bapak sekalian dimuliakan Allah, jangan sampai begitu kematian datang kita nyesel. Kita nyesel apa? Ya Allah, kenapa nggak rajin ibadah? Ya Allah, dulu lagi sehat, kenapa nggak banyak sedekah? Na'udzubillah min zalik. Semoga Allah beri kesempatan kepada kita. Amin. Yang perlu digarisbawahi bahwa celaan, kita lihat lagi makalahnya halaman 2. Yang perlu digarisbawahi bahwa celaan dan peringatan terhadap bahaya fitnah harta tersebut bukan pada zat harta itu sendiri, akan tetapi maksudnya adalah celaan terhadap kecintaan yang berlebihan terhadapnya sehingga melalaikan manusia dari mengingat Allah dan tidak menunaikan hak-hak Allah yang wajib dilakukan oleh para hambanya. Nggak salah jadi orang kaya, nggak salah punya harta. Yang salah apa? Melalaikan dia dari kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Imam Ibnu Muflih Al-Maqdisi rahimahullah berkata, ada Bu, dunia dan perhiasannya tidaklah dilarang atau dicela pada zatnya, tapi karena dikhawatirkan harta dunia itu menghalangi manusia untuk mencapai ridha Allah. Sebagaimana kemiskinan tidaklah ditutup dan dipuji pada zatnya, tapi karena kemiskinan itu pada umumnya tidak menghalangi dan tidak menyibukkan manusia dari beribadah kepada Allah. Berapa banyak orang kaya yang kekayaannya tidak melupakan dari beribadah kepada Allah, seperti Nabi Sulaiman alaihissalam. Demikian pula sahabat Utsman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhum. Dan berapa banyak orang miskin yang kemiskinannya justru melalaikannya dari beribadah kepada Allah dan memalingkannya dari kecintaan serta kedekatan kepadanya. Dari kitab Adabus Syariah. Jadi Bu, bukan kayanya, bukan hartanya yang dicela, tapi berlebihan dan melalaikannya. Toh ternyata banyak orang-orang Islam yang kaya tapi soleh. Mudah-mudahan kita yang, Ibu mau yang mana Bu? Ya. Ini ada 4 nih yang saya pernah baca dari sebuah riwayat Abu Daud atau Ibnu Majah dan dihasankan oleh Syekh Albani. Manusia itu yang pertama ada 4 kategori. Pertama, kaya harta, kaya ilmu dan bertakwa. Ini yang terbaik. Yang kedua, miskin harta tapi kaya ilmu dan niatnya baik. Maksud niatnya baik begini Bu, kalau ada orang sedekah dia bilang begini, ya Allah, kalau aku jadi orang kaya seperti dia, aku pengen rajin sedekah seperti dia. Di hadis disebutkan fa ajruhu sawa, pahalanya bisa sama. Ngerti Bu? Jadi kalau ada orang lagi sedekah, ibu bilang apa? Ya Allah, kalau aku jadi orang kaya seperti dia, aku ingin rajin sedekah, maka pahalanya sama. Jadi saya ulangi, yang kedua ini miskin apa? Harta tapi kaya ilmu dan niatnya baik. Yang ketiga, kaya harta miskin ilmu dan tidak bertakwa. Wah, ini parah nih Bu. Hartanya banyak, gak punya ilmu dan tidak bertakwa kepada Allah. Na'udzubillah min zalik. Saya pernah baca dulu ada pesta seks 2 hari 2 malam di dalam tanah. Untuk bayarnya 40 juta. Masuk angin tuh Bu. Ya. Na'udzubillah min zalik. Itu ada di mana Bu? Ada di mana? Di Jakarta. Ya, siapa yang mendatangi pesta-pesta seks telanjang bulan seperti itu kecuali orang-orang kaya yang edan, orang-orang kaya yang nggak punya ilmu. Ya, coba bayangin 40 juta. Ya Allah, ya Rahman. Tuh, jadi yang ketiga apa tadi Bu? Banyak harta, miskin ilmu dan tidak bertakwa. Yang terakhir, yang nauzubillah, miskin harta, miskin ilmu, niatnya jelek. Apa maksudnya? Begitu lihat orang dangdutan, pengen deh dangdutan kayak begitu. Mudah-mudahan kalau saya jadi orang kaya mau tuh sesat kayak dia. Maka dosanya, kalau tadi pahalanya sama, kalau ini dosanya sama. Ya, makanya ibu mau yang mana nih? Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Emang kagak pada mau kalah semuanya. Pasti maunya nomor 1.
1. Minimal nomor 2 Bu ya. Minimal nomor 2. Jangan sampai nomor berapa? 3 dan 4. Kita lihat lagi sekarang makalahnya. Al-Hafiz Ibnu Asakir dalam Tarikh Dimashq menyebutkan biografi Al-Ahnaf bin Qais, nama yang biasa kita kenal dengan Ad-Dhahhak, bahwasanya beliau melihat dirham di genggaman tangan seseorang. Lantas Al-Ahnaf bertanya, dirham ini milik siapa? Milik saya. Jawabnya Al-Ahnaf berkata, harta tersebut jadi milikmu jika engkau menginfakkannya untuk mengharap pahala atau dalam rangka bersyukur. Kemudian Al-Ahnaf berkata seperti perkataan penyair, engkau akan menjadi budak harta jika engkau menahan harta tersebut, namun jika engkau menginfakkannya, harta tersebut barulah jadi milikmu. Paham Bu? Jadi ada orang nemu duit, ini duit siapa? Duit saya. Ini bukan duit kamu. Kalau duit kamu itu duit yang kamu sedekahkan. Kenapa dikatakan harta yang disedekahkan atau disalurkan sebagai nafkah itulah yang menjadi milik kita? Jawabnya, karena harta seperti inilah yang akan kita nikmati sebagai pahala di akhirat kelak. Sedangkan harta yang kita gunakan selain tujuan itu hanya akan sirna dan tidak bermanfaat di akhirat kelak. Sekarang kita bahas judul sekali-kali lihatlah orang di bawahmu. Paham Bu? Suatu saat Nabi SAW pernah menyampaikan nasihat kepada Abu Dzar. Abu Dzar berkata, kekasihku yakni Nabi SAW memerintahkan 7 perkara kepadaku, di antaranya 1, beliau memerintahkan agar mencintai orang miskin dan dekat dengan mereka. 2, beliau memerintahkan agar melihat orang yang berada di bawahku dalam masalah harta dan dunia, sedangkan supaya aku tidak memperhatikan orang yang berada di atasku. Ngerti Bu? Kalau untuk masalah dunia lihat sama yang paling bawah, untuk urusan akhirat lihat sama yang paling atas. Jangan dibalik, urusan dunia lihat sama yang paling atas, urusan akhirat lihat sama yang paling bawah. Ibu nggak taklim, tuh dia aja yang lebih pintar dari saya kagak taklim. Jadi lihatnya sama yang paling bawah, ya. Lihat halaman 3. Nah ini terbalik nih. Jadi kalimatnya harusnya unzuru ila man asfala minkum. Ada Bu tengah-tengah? Unzuru ila man asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum. Fa huwa ajadur alla tazdaru ni'matallah. Pandanglah orang yang berada di bawahmu, maksudnya dalam masalah harta, dan jangan engkau pandang orang yang berada di atasmu dalam masalah ini. Dengan demikian hal itu akan membuatmu tidak meremehkan nikmat Allah padamu. Paham Bu? Jadi kalau lihat harta lihat sama yang paling bawah. Alhamdulillah saya masih punya rumah. Walaupun cuma RSSSSSSS gitu ya. Rumah sangat sempit sekali sehingga sulit selonjor ya. Yang lain mah ngontrak, betul Bu? Yang lain mah di kolong jembatan, lihat nama yang paling bawah. Alhamdulillah saya mah walaupun banyak orang kan wanita-wanita pada bisnis girl dan lain sebagainya, saya alhamdulillah masih bisa taklim, ya, masih bisa baca Al-Quran dan lain sebagainya. Saya pernah ketemu sama ibu-ibu di toko buku. Waktu itu di toko buku di mall. Nah biasa lagi nyari-nyari buku lah. Ya soalnya kan saya kan takut dia salah beli buku, kan buku teh banyak Bu ya. Ada aliran macam-macam. Akhirnya saya tunjukin buku-buku yang bagus. Akhirnya dia bilang, saya heran dia sama orang-orang yang tiap pagi taklim ke masjid. Emang dia nggak punya kerjaan ya? Emang dia nggak punya kerjaan ya? Ya, wah saya lihat ibu itu tinggi, apa tuh rambutnya diapain? Sasak masjidnya disusuk, tinggi gitu. Saya heran deh sama ibu-ibu yang bisa taklim pagi-pagi itu. Emang gak ada kerjaannya? Terus ada ibu-ibu ketemu sama saya juga. Ustaz Agus, iya Bu. Ibu nggak ngaji lagi? Aduh Ustaz nggak sempet. Kayaknya ibu-ibu yang ngaji pagi-pagi itu sama Ustaz kayaknya punya pembantu 3 kali ya. Jadi disangkain
Ibu-ibu yang bisa ngaji pagi-pagi itu punya pembantu 3. Padahal banyak di antara kita yang memang nggak punya pembantu, bahkan kita pembantunya gitu loh. Ya, kan ada ibu-ibu yang merangkap semuanya. Jadi gaji enggak, ya kan? Ya, sebenarnya ngaji itu kan mau apa enggak gitu kan? Kalau mau dia bisa datang. Kalau nggak mau jangan cari alasan. Makanya alhamdulillah nikmat Allah yang luar biasa, ibu bisa taklim, apalagi pagi-pagi. Kalau di dalam ada di dalam tulisannya Syekh bin Shalih Al-Utsaimin, ya saya pernah bahas di pengajian Al-Islah waktu itu tentang membangun rumah di surga. Salah satu rumah di surga diciptakan adalah caranya berangkat pagi-pagi dan sore ke masjid. Kata Syekh bin Shalih Al-Utsaimin, untuk kegiatan apa saja bersifat ibadah. Ibu-ibu datang ke masjid kan pagi-pagi nih untuk menuntut ilmu, maka Allah buatkan rumah di surga buat ibu-ibu semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, rumahku memang kecil, tapi insya Allah rumahku di surga jauh lebih baik daripada yang ada di dunia ini. Ya. Kemudian Al-Ghazali rahimahullah mengatakan, setan selamanya akan memalingkan pandangan manusia pada orang yang berada di atasnya dalam masalah dunia. Setan akan membisik-bisikan padanya, kenapa engkau menjadi kurang semangat dalam mencari dan memiliki harta supaya engkau dapat bergaya hidup mewah. Demi kemewahan orang bisa korupsi. Demi kemewahan orang bisa menggapai sesuatu yang haram. Ya, kadang-kadang manusia kan dilihat dari penampilannya, Bu ya. Ya, lihat penampilannya. Wih, ibu kadang-kadang. Maka tadi saya kembali kepada ghibthah tadi. Apa ghibthah tuh? Hasud yang baik. Harusnya sama orang yang baca Quran, yang rajin sedekah, yang menuntut ilmu. Jangan hasud sama orang yang mobilnya bagus, terus bajunya sama mobilnya. Ya. Saking pengen eye-catchingnya, mobilnya harus sama bajunya, tasnya harus sama kaos kakinya. Kalau nggak sama, masalah buat dia. Itu kan berlebihan, Bu, betul nggak? Ibu nggak ke masjid? Nggak taklim? Nggak Kenapa? Kaos kakinya nggak ada yang sama. Astagfirullah ya. Malah saya punya pengajian itu, kalau saya yang ngajar, itu yang nggak pakai kaos kaki kepada di belakang. Terus di situ ada ibu-ibu yang mempergunakan kesempitan dalam kesempatan, jual kaos kaki. Langsung yang nggak pakai kaos kaki itu kayak, bu, satu, lempar, satu, lempar, ya, dan lain sebagainya, ya. Aduh, si ibu, ya. Jadi, terus ada ibu-ibu yang turun, mana bu? Ngambil kaos kaki Pak Ustadz di mobil, ya. Ibu sekalian dimuliakan Allah, janganlah hartamu melalaikanmu dari zikir kepada Allah. Terus kata Imam Ghazali, namun dalam masalah agama dan akhirat, setan akan memalingkan wajahnya kepada orang yang berada di bawahnya. Setan akan membisik-bisikan, kenapa dirimu merasa rendah dan hina di hadapan Allah? Si fulan itu masih lebih berilmu darimu. Maksudnya, kenapa enggak ini takut? Ya, tuh si anu aja begitu. Ya, tuh ustaz aja begitu. Ya, ibu nggak boleh gosip lu. Ustaz itu aja doyan gosip. Jadi yang dilihat kan, ya, yang dilihat yang seperti itu. Jadi kalau untuk kembali lagi, intinya urusan agama lihat sama yang paling atas, urusan dunia lihat sama yang paling bawah. Mengapa mesti berbangga-bangga? Mengapa kita mesti berbangga-bangga sedangkan harta hanyalah titipan? Mengapa kita mesti berbangga-bangga sedangkan harta yang bermanfaat jika digandakan dalam kebaikan? Semua yang digunakan selain untuk jalan kebaikan tentu akan sirna dan sia-sia. Seharusnya yang kita banggakan adalah bagaimana keimanan kita. Betul, Bu? Orang mau sedekah banyak kayak apa juga kalau nggak beriman ditolak. Ya. Bagaimana ketakwaan kita di sisi Allah? Bagaimana kita bisa amanah dalam menggunakan harta titipan ilahi? Al-Qurtubi pernah menerangkan mengenai ayat berikut. Aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlifina fihi falladina amanu minkum wa anfiqu lahum ajrun kabir. Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya, dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Di situ digarisbawahi hartamu yang Allah telah menjadikan kamu
menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan dari hartanya memperoleh pahala yang besar. Surat apa nih? Al-Hadid ayat 7. Beliau berkata, beliau ini siapa? Imam Al-Qurtubi. Hal ini menunjukkan bahwa harta kalian bukanlah milik kalian pada hakikatnya. Kalian hanyalah bertindak sebagai wakil atau pengganti pemilik harta tersebut yang sebenarnya. Oleh karena itu manfaatkanlah kesempatan yang ada dengan sebaik-baiknya untuk memanfaatkan harta tersebut di jalan yang benar sebelum harta tersebut hilang dan berpindah pada orang-orang setelah kalian. Maksudnya orang setelah kita siapa? Ahli waris. Makanya kita pergunakan, ya. Lantas Al-Qurtubi menutup penjelasan ayat tersebut, adapun orang-orang beriman dan beramal saleh di antara kalian, lalu mereka menginfakkan harta mereka di jalan Allah, bagi mereka balasan yang besar yaitu surga. Mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang beriman disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi di sini. Amin ya rabbal alamin. Raihlah surga Allah, raihlah jannahnya. Itulah yang mesti kita cari dan kita kejar. Fastabiqul khairat ila Allah marji'ukum jami'an. Maka berlomba-lombalah kamu berbuat kebajikan, sungguhnya kepada Allah lah tempat kalian semua kembali. Al-Hasan Al-Basri mengatakan, nih penting buat ibu-ibu nih, kata-katanya bagus banget yang tadi saya udah ucapin. Idza ra'aita ar-rajul yunafisuka fid dunya fanafisuhu fil akhirah. Apabila engkau melihat seorang mengunggulimu dalam masalah dunia, maka unggulilah dia dalam masalah akhirat. Paham, Bu? Ibu itu punya mobil banyak, alhamdulillah kita punya hafalan yang banyak. Ya, udah nggak punya mobil, nggak apa-apa. Ya, ibu itu punya rumah mewah banget, bagus banget. Alhamdulillah, saya punya ibadah yang bagus, yaitu tahajud, witir yang sudah istiqomah. Ya, ibu itu luar biasa investasinya, di mana-mana ada rumah, kontraktor, sering pindah-pindah kontrakan. Ya, ibu itu luar biasa hartanya. Insya Allah harta saya yang berharga adalah anak-anak saya yang soleh. Ini anak saya nih yang bungsu nih, ya, yang bungsu nih, ya, ini sudah hafal juz 28, 29, 30. Nah, yang sulung nih dari istri yang sana nih, ya, yang sulung nih, ya, yang sulung nih sudah alhamdulillah hadis arba'in sudah hafal. Alhamdulillah sudah 10 juz. Nah, ini anak saya ini yang perempuan nih, Aisyah namanya, insyaallah salehah, sudah hafal kurang lebih 15 juz. Subhanallah, itu harta yang berlimpah, Bu. Percuma duit banyak, harta banyak, anaknya error. Ya kan? Ada ibu-ibu, nauzubillah, ya. Anaknya pulang, ada merah-merah di sini. Habis dikelonin. Ibunya kan nanya, itu apa tuh? Kenapa sih, Mak? Itu merah-merah apa? Sampai berdebat sama ibunya. Akhirnya anaknya ngaku, ini ada di cupang. Ibunya langsung stres kan. Anaknya, anak sekarang kan gitu, Bu, dikerasin tambah keras. Apa anaknya? Mama, teman Ade mah banyak yang kayak gini, bahkan lebih daripada ini. Alhamdulillah. Bu, hati-hati ya pergaulan. Makanya ya kalau saya sih ya senang anak aja di pesantren. Ya, ibu saya punya anak 9, semuanya di pesantren sampai 6 tahun. Setelah itu anaknya ada yang ambil jurusan farmasi, ada yang ambil ini, ambil ini. 9 itu yang jadi ustadz saya doang. Ya, yang lainnya. Tapi alhamdulillah begitu ketemu ngobrol bahasa Arab, bahasa Inggris, ya, bahasa Arab mereka paham karena banyak kan di pesantren bicaranya bahasa Arab. Agamanya bagus, kuat, ya, 6 tahun. Nah sekarang ibu-ibu banyak kan lebay sama anak-anak. Ya, aduh anak saya nggak mau di pesantren, biarin kita mah makan nggak makan asal kumpul, ya nggak begitu, ya. Dan jangan mikir orang di pesantren harus jadi ustadz semuanya, enggak lah. Yang penting akidahnya bagus. Ini seneng banget anaknya di ITB. Ya, anaknya di ITB sudah hampir
selesai, tapi begitu sholat jadi imam hafiz 10 juz. Dari mana? Dari pesantren anu dulunya. Jadi jangan mikir orang di pesantren itu jadi ustadz semuanya. Tidak, yang penting basic agamanya bagus. Itu yang kita harapkan. Karena ke depan tantangan pasti berat dan besar. Ya, sekarang aja udah kayak begini, Bu. Ya. Baik, semoga ibu-ibu yang anaknya udah terlanjur ya udah. Ya, yang udah terlanjur basah anaknya, ya udah cucunya deh. Ya, cucunya. Ya, atau ya terus berdoa kepada Allah, semoga Allah bimbing anak-anak kita ya menuju jalan Al-Quran dan Sunnah. Kemudian jadi kata siapa tadi, Bu? Hasan Al-Basri. Kemudian, ya Allah, jauhkanlah kami dari sifat sombong dan membanggakan diri dalam harta dan dunia. Karuniakanlah kepada kami sifat apa, Bu? Sifat apa, Bu? Qanaah. Selalu merasa berkecukupan. Makanya ibu baca doa apa? Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Apa belum? Allahumma inni as'alukal huda. Ya Allah, berikanlah kepada kami petunjuk, wal tuqa dan ketakwaan, wal afaf, yaitu afaf itu diselamatkan dari yang haram, yang dijaga oleh Allah. Wal ghina, apa ghina itu? Ghina apa? Kekayaan. Ya, ini bagus nih doanya, diriwayatkan oleh Muslim. Selanjutnya, inna akramakum indallahi atqakum. Surat Al-Hujurat ayat 13. Ada enggak yang digaris bawahi? Ada? Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa, bukan yang paling banyak hartanya, bukan yang paling cakep. Bu, kalau ibu memang merasa cakep, maka tambahlah kecantikannya dengan memperbagus akhlaknya. Tapi bagi yang merasa jelek, jangan tambah kejelekannya dengan akhlak yang jelek. Ngerti, Bu? Ya. Nah, manusia yang paling manusia yang dihitung bukan hartanya. Yang paling mulia di sisi Allah adalah atqakum, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada, Bu? Surat apa tuh? Al-Hujurat ayat. At-Tabari rahimahullah berkata, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian wahai manusia, ada yang paling tinggi takwanya pada Allah, yaitu dengan menunaikan berbagai kewajiban dan menjauhi maksiat. Bukanlah yang paling mulia dilihat dari rumahnya yang megah atau berasal dari keturunan yang mulia. Ibnu Katsir rahimahullah berkata, sungguhnya kalian bisa mulia dengan takwa dan bukan dilihat dari keturunan kalian. Bu, rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Ibu sering dengar ini? 2 rakaat fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Coba, harta kita yang segitu banyaknya nggak ada artinya dibandingkan dengan 2 rakaat sholat fajar sampai dunia dan seisinya. Coba, Bu, dunia dan seisinya aja dikalahkan dengan apa? 2 rakaat fajar atau sholat apa tadi? Qobliyah subuh. Apalagi harta kita yang cuma segitu-gitunya. Ya, dunia dan seisinya aja bisa dikalahkan dengan 2 rakaat sebelum subuh. Ya. Ibnu Katsir rahimahullah berkata, terus yang selanjutnya, sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, mulianya seseorang di dunia adalah karena kaya, namun mulianya seseorang di akhirat karena apa? Karena apa? Takwanya. Di dunia mulia karena kaya, di akhirat mulia karena takwa. Ya. Kata Al-Alusi, ayat ini berisi larangan untuk saling berbangga dengan keturunan. Al-Alusi rahimahullah berkata, sungguhnya yang paling mulia dan paling tinggi derajatnya di antara kalian di sisi Allah di dunia maupun di akhirat adalah yang paling bertakwa. Jika kalian ingin saling berbangga, saling berbanggalah dengan takwa. Alhamdulillah, saya sudah istiqomah
20 tahun saya tahajud gak putus-putus. Alhamdulillah saya udah seminggu putus mulu. Ya, masih bagus, masih tahajud. Ya, jadi berbangga-banggalah dengan ketakwaan kita kepada Allah. Ya, jangan kemarin saya baru beli mobil baru, itu keluaran dari build up asli ya. Itu nggak ada pintunya. Ya. Kemarin saya kan banyak Bu orang bangga banget jalan ke Hong Kong teh. Pernah nggak? Ada orang bangga aja jalan, oh saya habis dari Singapura, dari Australia dan lain sebagainya. Ya, habis belanja ini, belanja itu dan lain sebagainya. Ya, kita bangga dengan apa? Alhamdulillah, saya habis pulang umroh. Dengan umroh, ini ada berangkat Mekah, Madinah, Hong Kong. Udah bagus, pahalanya banyak, hancur lagi. Ya. Ada lagi Hong Kong, Mekah, Madinah. Ya udahlah, Mekah Madinah aja ya. Jadi yang banyak-banyak duit, jalan-jalannya mendingan kemana? Ke Mekah dan ke Madinah. Kalau enggak udah saya enggak ke Mekah ke Madinah lagi, ngapain? Sedekah. Udah yang lain bikin apa kek? Bikin sekolahan, bikin rumah sakit, ya, bikin kajian-kajian di rumahnya dan lain sebagainya. Berbangga-banggalah bukan dengan banyaknya harta, bukan dengan banyaknya keturunan, tapi takwa yang harus kita banggakan. Takwa itu apa? Ibnu Mas'ud berkata, takwa itu Allah itu diingat dan tidak dilupakan, disyukuri dan tidak dikufuri, ditaati dan tidak dimaksiati. Nggak ada di makalahnya. Ya, di sini kan kita diperintah untuk ngapain? Takwa. Ya, nah nih banyak. Nah, selanjutnya kita akan bahas ayat yang selanjutnya apa Bu? Hatta zurtumul maqabir kalla saufa ta'lamun. Lihat Ibnu Katsirnya sekarang halaman 263. Ancaman dengan melihat neraka jahim dan pertanyaan tentang kenikmatan. Ada Bu? Halaman 263. Kalla saufa ta'lamun, thumma kalla saufa ta'lamun. Sekali-kali tidak, kelak kamu akan mengetahui. Kemudian sekali-kali tidak, kelak kamu akan mengetahui. Al-Hasan Al-Basri berkata, ayat ini merupakan pengulangan ancaman setelah ancaman yang pertama. Ada dua kan Bu? Ada kalla saufa ta'lamun, summa kalla saufa ta'lamun. Ada ancaman yang pertama, ada ancaman yang kedua. Ad-Dhahhak berkata, kalla saufa ta'lamun, sekali-kali tidak, kelak kamu akan mengetahui, yakni hai orang-orang kafir. Summa kalla saufa ta'lamun, kemudian sekali-kali tidak, kelak kamu akan mengetahui, hai orang-orang beriman. Paham Bu? Jadi orang-orang kafir dapat peringatan. Yang pertama, orang-orang beriman dapat peringatan yang kedua. Summa kalla saufa ta'lamun. Berarti ibu-ibu sekalian yang datang Allah sudah memperingatkan kita. Makanya peringatan Allah diantaranya adalah Al-Qur'an. Kan saya dulu pernah bilang sama ibu, peringatan Allah itu ada 5, masih ada yang nyatetnya. Ini ibu kebanyakan nyatet nanti. Peringatan Allah yang pertama itu adalah apa? Al-Quran. Kedua, diutusnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ibu yang pertama tadi Al-Quran, kata Imam Qurtubi, kan di dalam Al-Quran disebutkan gini Bu, dalam surat Fatir ayat 37. Surat apa? Fatir ayat 37. Ya, di dalam Al-Quran surat Fatir ayat 37 disebutkan, wa hum yastarihuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fi man tadhakkara wa ja'akumun nadhir. Mereka berteriak di dalam neraka sambil berkata, Rabbana akhrijna, keluarkan kami ya Rabb,
soleh yang belum kami kerjakan. Lalu Allah berfirman, awalam nu'ammirkum, tidakkah kamu dipanjangkan umurnya? Yang dengan umur itu harusnya kamu berpikir. Terus kata Allah apa? Tidakkah datang kepada kamu an-nazir? An-nazir itu apa? Peringatan. Peringatan Allah kata Imam Qurtubi ada 5. 1, Al-Quran. Makanya kalau baca Quran, baca terjemahnya, lihat tafsirnya, maka akan jadi peringatan. Kedua, diutusnya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ibu baca hadis-hadis Nabi. Ada kitab namanya At-Targhib wa Tarhib. Ada ya? Nah, udah diterjemahkan tuh, namanya Sahih At-Targhib wa Tarhib. Karya Syekh Al-Munziri, kemudian diseleksi oleh Syekh Albani. Setahu saya udah ada terjemahnya penerbit dari Sahifa. Beli itu bukunya, 6 jilid kalau nggak salah. Ya, kalau tas ibu bisa pakai sendiri, tapi kalau kitab ibu bisa berikan kepada anak-anak, bisa dipinjemin ke suami dan lain sebagainya. Namanya kitab apa tadi? At-Targhib wa Tarhib, ya. Nah, itu ada banyak peringatan-peringatan, ancaman-ancaman, harapan-harapan, ya. Yang ketiga, An-Nazir, peringatan Allah adalah uban. Uban, yang udah ubanan, lihat, harus lebih soleh. Ya, kalau belum ubanan, ya harus soleh juga. Jangan nungguin uban, karena ada juga orang belum beruban tapi sudah meninggal. Ya, makanya yang punya uban itu sudah dapat peringatan, jangan dicabut. Ya. Yang ketiga, yang keempat, peringatan Allah adalah apa? Sakit demam khususnya. Dikit-dikit itu peringatan. Ya, dikit-dikit kerokan, dikit-dikit masuk angin, itu peringatan. Ya, khususnya peringatan di sini apa? Sakit demam, kata Al-Qurtubi. Yang terakhir peringatan Allah apa? Meninggalnya orang-orang terdekat. Teman kita meninggal, astagfirullah, masih muda, 47, tapi sudah meninggal. Suatu saat aku yang dipanggil. Nah, yang keberapa tuh? Kelima, meninggalnya teman-teman terdekat. Ibu kan punya teman tuh, termasuk orang tua. Ya, termasuk saudara, tetangga dan lain sebagainya. Itu adalah peringatan. Jadi ibu sekalian menjadikan Allah, kalla saufa ta'lamun, kepada orang kafir. Tsumma kalla saufa ta'lamun, kepada orang beriman. Selanjutnya, kalla law ta'lamuna 'ilmal yakin, sekali-kali tidak, sekiranya kamu mengetahui dengan al-yakin, itu dengan pasti. Yakni, seandainya kalian benar-benar mengetahui secara pasti, maksudnya akibatnya, niscaya kalian tidak akan bermegah-megahan, lalu melalaikan kalian dari mencari bekal untuk akhirat hingga kalian masuk ke dalam kubur. Maksudnya, Bu, kalau orang tahu akibat daripada kelalaian kita menjauhkan diri dari Allah, melalaikan ibadah kepada Allah, maka orang itu akan melakukan penyesalan yang luar biasa. Bu, kalau ada kuburan di sini, di mana di sini kuburan? Ada nggak? Jauh nggak? Terus Allah kasih waktu 1 jam mereka untuk bangkit, pasti pada kemana? Pasti pada kemana? Pasti pada ke masjid. Tinggal kita yang di masjid pada keluar. Kenapa Pak Ustaz? Pasti mereka pada ngambil Quran, pasti mereka pada sholat, pasti mereka melakukan amal ibadah sebanyak-banyaknya. Kenapa? Karena mereka sudah melihat. Makanya Fir'aun kan paling stres dia di alam kubur tuh, Bu. Karena neraka ditampakkan setiap pagi dan sore oleh Allah. Makanya kalau Fir'aun dikasih kesempatan oleh Allah 1 menit saja, dia akan mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Musa Rasulullah. Karena dia hidup pada zaman siapa dia? Nabi Musa. Masalahnya kita belum melihat kan, Bu, betul nggak?
kita belum ngeliat. Tapi apakah harus ngeliat dulu? Ya, aduh, ya. Oleh karena itu, yuk kita ambil peringatan-peringatan Allah kepada kita. Ya, ada berapa tadi kata Imam Qurtubi? Ada 5. Selanjutnya, kemudian dia berfirman. Jadi kalau yang tadi, kalau manusia itu tahu sebenarnya akibat daripada kelalaiannya, pasti dia akan berlomba-lomba menuju akhirat, tidak akan bermegah-megahan, tidak akan melalaikan. La tarawunnal jahim, thumma la tarawunnaha 'ainal yakin. Niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka jahim. Kemudian kamu benar-benar akan melihatnya dengan mata kepala sendiri. Ibu-ibu sekalian muliakan Allah, nanti kita akan melihat neraka jahanam seperti apa. Disitulah penyesalan demi penyesalan akan teringat oleh kita. Ayat ini menjadi tafsir dari ancaman sebelumnya, itu firman, sekali-kali tidak. Kalla saufa ta'lamun, summa kalla saufa ta'lamun. Ya, coba ibu lihat halaman 264. Ada bu? Allah mengancam penduduk neraka dengan benar-benar akan melihat neraka dengan mata kepala sendiri. Bahkan karena kehebatannya, kedahsyatan dan kengeriannya terlihat ketika neraka itu menghembuskan napas panjang 1 kali hembusan, maka setiap malaikat yang dekat kepada Allah dan setiap nabi yang diutus, mereka jatuh tersungkur di atas kedua lututnya, sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah asar yang diriwayatkan dalam hal ini. Jadi ternyata nanti kita akan melihat apa bu? Neraka. Yuk kita lihat pembahasannya di makalahnya. Halaman 5 ada? Saya tadi nggak jelasin semua ya, yang tadi di awal tentang harta, ibu baca sendiri ya. Ya, karena banyak sekali pembahasan tentang harta. Intinya jangan sampai harta itu menjauhkan kita dari Allah. Berbahagialah yang jadi orang kaya selama kekayaannya tidak melalaikan dia. Berbahagialah jadi orang miskin yang kemiskinannya tidak melalaikan dia dari Allah juga. Ya. Dia tetap beribadah walaupun miskin. Yang kaya juga tetap beribadah. Ada buah halaman 5. Niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka jahim. La tarawunnal jahim, summa la tarawunnaha 'ainal yakin. Kita akan sedikit bahas tentang neraka. Pertama, sifat-sifat neraka ada. 1, neraka memiliki 7 pintu. Allah berfirman, jahanam itu mempunyai 7 pintu. Tiap-tiap pintu ditetapkan untuk golongan tertentu. Al-Hijr ayat 44. Kemudian malaikat penjaga neraka. Ya, qu anfusakum ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun syidad. Ya, di sini kita diperintahkan oleh Allah untuk menjauhkan diri kita dan keluarga kita dari api neraka yang bahan bakarnya apa? Manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkannya. Gak bakalan malaikat bisa disogok, gak bakalan malaikat bisa diiming-imingi oleh manusia. Malaikat hanya taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau di kita mah katanya bu, semua urusan bisa gampang asal ada duit. Ya, wallahu. Dalam ayat lain mereka berseru, ya Malik liyaqdi alaina rabbuk. Wahai Malik. Malik ini nama penjaga neraka. Malaikat apa bu? Malik. Biarlah Rabbmu membunuh kami saja. Wah. Sampai bu saking gak tahannya di neraka, pengen mati, tapi nggak bisa mati kan di neraka. Kamu kata dia menjawab, kamu akan tetap tinggal di neraka ini. Surat Az-Zukhruf ayat 77. Nomor 3, besarnya neraka. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, didatangkan neraka di hari itu dalam keadaan memiliki 70.000 tali kekang. Laha sab'una alfa zumamin wa min kulli minha sab'una alfa malikin yajurrunaha. Setiap tali kekang diseret oleh 70.000 malaikat.
Jadi nanti neraka itu ditarik oleh berapa nih Bu? 70.000 kali 70.000. 490.000 malaikat. Jadi 4 juta apa? 400. Sekian lah ya. Jadi neraka itu punya berapa tali? 70.000. Masing-masing tali diseret oleh 70.000 malaikat. Jadi nanti neraka didatangin. Ya, didatangkan. Panas neraka. Allah berfirman, api neraka jahanam itu lebih sangat panasnya. Jika mereka mengetahui. Surat apa nih? At-Taubah ayat 81. Rasulullah SAW bersabda, api kalian yang dinyalakan Bani Adam adalah satu bagian dari 7 bagian panasnya api neraka. Bukan 7 Bu, 70. Salah, tambahin. Jadi api yang di dunia berapa? 1. Api yang ada di neraka berapa? 70. Makanya kalau ada penduduk neraka yang main ke dunia, lalu ada kebakaran besar, maka dia bisa tiduran. Karena terasa nikmat hangatnya. Karena apinya cuma 1, sedangkan neraka berapa? 70. Allahumma ajirna minan nar. Semoga Allah selamatkan kita. Bu, la tarawunnal jahim summa la tarawunna ainal yakin. Malah ibu-ibu sekalian, ibu ada yang bawa Quran, coba buka surat Maryam ayat 71. Surat apa? Maryam ayat 71. Depannya apa sih? Ada Bu? Coba saya minjem Quran satu dong. Oh, iya ini ada. Sudah ketemu ibu-ibu? Surat Maryam ayat 71. Wa in minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hatman maqdiya thumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jisiya. Ada Bu? Wa in minkum illa wariduha, dan kalian akan mendatanginya. Maksudnya mendatangi neraka. Jadi kita semuanya akan mendatangi neraka. Kana 'ala rabbika hatman maqdiya, dan itu sudah menjadi sebuah ketentuan dari Rabb-Nya. Summa nunajjil ladzina taqaw, kemudian diselamatkanlah orang-orang yang bertakwa, wa nadharu adh-dhalimina fiha jisiya, dan ditinggalkanlah orang-orang zalim dalam keadaan berlutut. Ayat ini dijadikan dalil bahwa nanti kita harus masuk neraka dulu semuanya. Paham Bu? Jadi ada beberapa pendapat tentang ayat ini. Pertama, termasuk setahu saya pendapat Syekh Albani, surat apa nih Bu? Maryam 71, 72, bahwa kita harus masuk ke dalam dulu semuanya. Dalam tafsir Al-Qurtubi, dalam kitab At-Tazkirah, Imam Qurtubi termasuk berpendapat demikian. Lalu gimana Pak Ustadz orang-orang yang beriman? Maka api neraka mengenai orang yang beriman, dia akan dingin. Lalu akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini ada yang surat Al-Maryam ayat 71, 72, ada yang menafsirkan bahwa semua manusia harus masuk neraka dulu, nanti neraka yang akan memilih. Ya, tapi penafsiran yang kedua, termasuk penafsirannya Syekh bin Baz, bukan masuk tapi lewat. Nah ini yang kebanyakan penafsiran, apa? Lewat di atas sirat. Ya Bu ya. Tapi penafsirannya memang banyak. Akan tetapi ada yang menafsirkan
Ya, termasuk penafsirannya yang saya baca ada penafsiran Syalbani bahwa nanti manusia harus masuk apa tadi? Neraka dulu, lalu nanti neraka akan menyentuh dia dan akan menjadi dingin neraka tersebut. Lalu terselamatkanlah orang-orang beriman. Maka di sini sumanunajjil ladzina taqau, diselamatkan orang-orang yang bertakwa, wa nazarudz zalimina fiha jisiyya, dan orang-orang zalim ditinggalkan dalam keadaan berlutut. Zalim ini apa? Syirik, ya, dan lain sebagainya. Ya, tapi penafsiran yang banyak berkembang adalah kita ngapain? Lewat di atas sirat, ya. Kemudian nomor 5. Bu, kembali lagi halaman 6. Panas neraka, ada? Udah. Nomor 5, dalam neraka. Ketika Rasulullah SAW sedang bersama sahabatnya, tiba-tiba mereka mendengar suara beliau Rasulullah SAW berkata, tahu kalian apakah itu? Mereka berkata, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Beliau berkata, itu adalah batu yang dilemparkan ke dalam jahanam sejak 70 musim yang lalu, sekarang baru sampai dasarnya. Jadi ada batu dilemparin dari atas, baru sudah 70 musim baru nyampe. Ada yang menyebutkan musim ini 70 tahun. Ya, la ilaha illallah. Begitu dalamnya neraka. Ya, makanan dan minuman penduduk neraka, ibu bahasa sendiri di situ. Sifat keadaan penghuni neraka, bu, tebal kulitnya. Sungguhnya tebal kulit orang kafir di neraka adalah 42 hasta. 42 hasta itu berarti berapa meter? 20 meteran kali. Giginya sebesar gunung Uhud. Dan sungguh tempat duduknya dia di jahanam seluas Makkah dan Madinah. Jadi nanti orang masuk neraka, naudzubillah, dia akan dirubah jadi besar. Ya, bu, la tarawunnal jahim summa la tarawunnaha ainal yakin. Ya, kita akan melihat semuanya. Ya, tapi ibu-ibu udah ngelihat nih sekarang, Bu. Ngelihatnya dari mana? Dari Al-Qur'an dan hadis. Ya, mudah-mudahan kita mempersiapkan diri dengan amal ibadah. Gigi penghuni neraka. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW berkata, gigi orang kafir atau gigi taringnya seperti gunung Uhud. Macam-macam azab di neraka. Satu, orang yang paling dahsyat siksaannya pada hari kiamat adalah orang yang menggambar. Kayaknya nggak boleh gambar-gambar. Ya, turunin semuanya. Ya. Dari Ibnu Mas'ud juga Rasulullah berkata, semua orang yang paling dahsyat siksanya pada hari kiamat adalah orang yang bunuh Nabi atau dibunuh oleh Nabi, dan seorang yang membuat berhala. Nomor 2, tangisan penduduk neraka. Mereka merintih dalam api dan mereka di dalamnya tidak bisa mendengar. Dari Abdullah bin Qais, Rasulullah SAW berkata, sungguh penduduk neraka akan menangis seandainya perahu dijalankan di genangan air mata mereka, niscaya perahu tersebut akan berjalan. Kemudian mereka akan menangis darah sebagai ganti air mata mereka. Saking banyaknya air mata, kalau ada perahu bisa berlayar. Penyesalan yang sangat luar biasa. Allah majirna minan nar. Lolongan penghuni neraka. 4, azab bagi yang berbuka di bulan Ramadan sebelum waktunya, kecuali ada uzur, ya. Kecuali ada uzur sakit, musafir. Azab bagi pezina. Ya, ibu baca sendiri dah. Azab bagi wanita yang tidak mau menyusui anaknya, ya. Nomor 7, ular dan kalajengking neraka. Penduduk neraka yang paling ringan azabnya kita lihat nomor 8. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, sesungguhnya penduduk neraka yang paling ringan siksanya adalah seorang yang dipakaikan kepadanya 2 sendal dari api neraka lantas mendidih otaknya karenanya. Ini paling apa, Bu? Paling ringan. Jadi suruh pakai sendal, maka otaknya mendidih. Kalau otak saja mendidih, bagaimana kaki yang lebih dekat kepada sendal tersebut? Bagaimana badan, perut yang lebih dekat kepada sendal tersebut? Rasulullah SAW bersabda, makanya kita disuruh doa nih, Bu. Barang siapa meminta surga kepada Allah 3 kali, surga akan berkata, ya Allah, masukkan dia ke surga.
Barang siapa meminta perlindungan dari neraka kepada Allah 3 kali, neraka akan berkata, ya Allah, lindungilah dia dari neraka. Makanya doanya di bawahnya tuh, Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Semoga Allah selamatkan kita dari api neraka dan memasukkan kita ke dalam surga. Kita bahas ayat yang terakhir. Summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Halaman 264, lihat tafsir Ibnu Katsirnya. Ada, Bu? Selanjutnya firman Allah, summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kemudian kamu benar-benar akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan. Yani kamu benar-benar akan ditanya apakah kamu bersyukur atas nikmat-nikmat yang diberikan Allah kepadamu atau tidak. Apakah nikmat kesehatan, kedamaian, rizki dan sebagainya telah kamu syukuri dengan menggunakannya untuk beribadah kepadanya. Bu, ada yang menyebutkan juga diantaranya nikmat udara. Kalau orang di negara-negara Saudi panasnya sampai 45-an, rajin ibadahnya, tawafnya. Harusnya kita di Indonesia yang panasnya berapa kalau di kita? 30-an, harusnya kita lebih soleh dari mereka kan? Kalau dingin di Jerman bisa sampai 0 derajat, di kita nggak pernah. Ya, tapi ibu-ibu baru panas 35 aja udah panas banget ya. Ya, padahal di negara Sudan jauh lebih daripada itu. Jadi harusnya orang Indonesia ini harus lebih apa? Soleh, lebih bersyukur kepada Allah. Karena semuanya enak, Bu. Kita mau melimpah air teh. Betul nggak? Kita melimpah air. Kalau di Arab kan susah air. Saking banjirnya tuh, limpah banget kita kan. Ya, banyak banget gitu loh. Ya. Jadi kita akan ditanya tentang segala kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita. Ya. Apakah kita tambah bersyukur, apa tambah kufur? Jadi orang kaya tambah soleh ataukah tambah salah? Jadi orang kaya apakah tambah beribadahnya atau tambah lalai beribadahnya? Summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Ibnu Jarir meriwayatkan, Al-Husain bin Ali As-Sudai menyampaikan kepadaku, Al-Walid Al-Qasim menyampaikan kepada kami dari Yazid bin Al-Kaisan, dari Abu Hazim, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata ketika Abu Bakar dan Umar sedang duduk, tiba-tiba Nabi SAW datang. Beliau bertanya, mengapa kalian berdua duduk ke sini? Mereka menjawab, demi Zat yang mengutusmu dengan kebenaran, kami tidak punya alasan untuk keluar rumah kecuali karena lapar. Beliau bersabda, demi Zat yang mengutusku dengan kebenaran, aku juga tidak punya alasan untuk keluar selain karena hal tersebut. Jadi Nabi, Abu Bakar dan Umar keluar dari rumahnya karena apa? Lapar. Kita kalau keluar tuh lapar juga kan, Bu? Kita keluar dari rumah lapar juga kan? Tapi makannya di mall. Ya. Kalau Nabi keluar, sahabat Abu Bakar Umar keluar, ya lapar, ya lapar. Lalu mereka bertiga pergi. Tiba di rumah seorang dari kaum Ansor. Namanya apa? Abu Ayyub Al-Ansori. Catat tuh. Abu Ayyub Al-Ansori itu, Ibu, Abu Ayyub Al-Ansori itu rumah yang pertama kali ditempati oleh Nabi ketika datang ke Madinah. Kan Nabi waktu ke Madinah belum punya rumah kan? Nah, pertama kali Nabi datang ke Madinah itu tinggal di rumah siapa? Abu Ayyub Al-Ansori. Dalam kitab yang pernah saya baca sampai 7 bulan. Ya, jadi ibu baca nih kisah para sahabat nih. Jadi Abu Ayyub Al-Ansori adalah seorang sahabat Nabi yang rumahnya ditempati oleh Nabi SAW sampai berapa bulan tadi? 7 bulan. Dan Abu Ayyub Al-Ansori ini meninggal dikuburkan di pintu gerbang Konstantinopel. Mana tuh Konstantinopel? Spanyol ya? Hah?
Spanyol kalau nggak salah ya, Konstantinopel itu ya. Jadi Abu Ayyub Al-Ansari ini mati, maksudnya berjihad, kemudian sakit, lalu dia meninggal, dan sebelum meninggal dia berwasiat disuruh dikuburkan di benteng Konstantinopel. Ini sahabat Nabi yang mulia. Ini sekaligus tetangga Nabi, ya, tetangga Nabi yang baik. Nah ini Abu Ayyub Al-Ansari ini, akhirnya Nabi pergi ke rumah siapa tadi? Abu Ayyub Al-Ansari. Mereka disambut oleh seorang perempuan. Nabi SAW bertanya, kemana si fulan? Perempuan itu menjawab, dia pergi mencari air minum untuk kami. Kemudian datang tuan rumah, buah kantong dan air dari kulit. Dia berkata, selamat datang. Tidak ada yang mengunjungi para hamba yang lebih baik daripada seorang Nabi pada hari ini mengunjungiku. Lalu ia menggantungkan kantong airnya di pohon kurma. Kemudian ia pergi lalu kembali membawa setandan kurma. Nabi SAW bertanya, mengapa kamu tidak memilahnya? Ia berkata, aku lebih suka jika kalian sendiri yang memilihnya sesuai dengan selera kalian. Maksudnya Abu Ayyub ini ngambil korma sekaligus sama tangkainya. Biar Nabi ngapain? Biar Nabi milih. Kemudian dia mengambil pisau, maka Nabi SAW bersabda kepadanya, jangan menyembelih betina penghasil susu. Pada hari itu ia menyembelih untuk Nabi dan dua sahabatnya. Kemudian mereka makan bersama-sama. Lalu Nabi SAW bersabda, la tus'alunna an hadza yaumal qiyamah, akhrajakum min buyutikumul ju' falam tarji'u hatta asabtum hadza fa hadza minan na'im. Kalian benar-benar akan ditanya tentang nikmat ini pada hari kiamat nanti. Kalian keluar dari rumah karena lapar, hingga kalian tidak kembali ke rumah sampai kalian kenyang. Maka yang demikian ini termasuk kenikmatan. Bu, jadi nanti kita akan ditanya tentang segala kenikmatan yang kita rasakan. Nabi kan jarang makan begini nih, Bu. Kalau kita makan kayak gini, bisa tiap hari. Kalau orang ada yang makan di mana hari ini, betul nggak? Makan di mana kita? Ya, kalau orang miskin kan bilangnya apa? Kalau orang miskin makan apa? Bilang makan apa? Kalau orang kaya makan di mana? Kalau orang zalim makan siapa? Iya kan? Ya kalau orang miskin makan apa kita hari ini? Kalau orang kaya makan di mana? Makan di mana? Ya, makannya di Jakarta, kencingnya di Singapura. Ya, mungkin kemana lagi setelah itu? Ada orang yang seperti itu. Ya, maunya makan. Jadi makan kenikmatan, nikmat makan itu akan ditanya. Segala kenikmatan, subhanallah. Ternyata apa yang kita makan akan ditanya, akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Bukan hanya amal, Bu, termasuk segala kenikmatan. Ya. Terus dalam Sahih Al-Bukhari, ni'matani maghbunun fihi makatsirun minan nas, as-sihha wal faragh. Rasulullah SAW bersabda, ada dua nikmat yang banyak orang tertipu olehnya, itu sehat dan waktu luang. Makanya nanti akan ditanya tentang apa? Sehat dan waktu luang. Kalau orang lagi sehat banyak error. Kalau orang lagi sakit, astagfirullah, astagfirullah. Nah, itulah manusia. Ya, oleh karena itu pergunakan masa sehat kita sebelum datang sakit kita. Waktu sibuk kita, waktu luang kita sebelum sibuk kita. Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Hurairah dari Nabi SAW, dia bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaqulullah azza wa jalla qala Affan yaumal qiyamah ya ibna Adam hamaltuka 'alal khail wal ibil wa zawwajtuka an-nisa wa ja'altuka tarba'u wa tar'as fa aina syukral zalik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Affan mengatakan, yakni di hari kiamat, hai anak keturunan Adam, aku telah membawamu di atas punggung kuda dan unta. Aku menikahkan kamu dengan wanita dan aku menjadikanmu hidup mewah dan terhormat. Lalu mana rasa syukurmu atas itu semua? Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat makalah yang terakhir. Kita lagi bahas apa nih, Bu? Summa latus alunna yauma idzin 'anil na'im. Menyikapi ayat di atas, para ulama kemudian berbeda pendapat
tentang nikmat yang akan kita pertanggungjawabkan di akhirat. Perbedaan pendapat ini terangkum dalam keterangan berikut. Ini, pertama, nikmat apa Bu yang ditanya? Sehat dan waktu luang. Demikian dikatakan oleh Sa'id bin Jubair. Dasarnya adalah hadis yang tadi sudah kita baca. Kedua, nikmat pandangan dan pendengaran. Sebagaimana firman Allah, Inna sam'a wal absar wal fuad kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semuanya akan dimintakan pertanggungjawabannya. Jadi kalau tadi yang nanti ditanya oleh Allah adalah nikmat apa? Sehat dan waktu luang. Yang kedua, ada yang berpendapat yang ditanya nanti nikmat apa? Pandangan, pendengaran, termasuk apa? Penglihatan dan hati. Berdasarkan surat Al-Isra ayat 36. Ketiga, kenikmatan makan dan minum. Yang tadi hadisnya ya Bu ya, yang Nabi sama siapa? Abu Bakar dan Umar ke rumah siapa? Ke rumah siapa? Abu Ayyub Al-Ansari. Ya. Kemudian yang keempat, yang akan ditanya termasuk adalah perut yang kenyang, minuman yang menyegarkan, tempat tinggal yang sejuk, apalagi tidur yang lelap, kesempurnaan penciptaan. Demikian dikatakan oleh Imam Al-Mawardi dalam kitab tafsirnya. Demikianlah kira-kira nikmat-nikmat dunia yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ibu kalau pengen lebih lengkap, lihat di dalam tafsir Al-Qurtubi. Kalau nggak salah ada 10 yang nanti akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti segala nikmatnya. Yang ini terangkum di sini. Di antaranya nikmat sehat dan waktu luang, pendengaran, penglihatan, hati, termasuk makan, minum, rumah, termasuk tadi apa? Udara yang enak dan lain sebagainya. Intinya, apa yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala, yuk kita pergunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati, kalla saufa ta'lamun, thumma kalla saufa ta'lamun, kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin latarawunnal jahim. Kita akan melihat neraka nanti dengan mata kepala kita sendiri. Jangan sampai ada penyesalan. Summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kita akan ditanya tentang segala kenikmatan itu. Apakah mendekatkan diri kepada Allah atau tambah menjauhkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga setelah pembahasan surat At-Takasur ini tambah solehlah diri kita. Jadi orang kaya yang beribadah kepada Allah. Kalaupun jadi orang miskin yang bersabar. Ibu mau yang mana? Kaya yang bersyukur atau miskin yang sabar? Itulah kita. Selalu pengen yang kaya yang bersyukur, ya. Baik, ada yang mau nanya? Silakan.